inspiratif dari waliullah yang gemar membeli minuman keras dan mendatangi pelacur. Dalam buku hariannya, Sultan Turki Murad IV mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan kegalauan yang sama. Ia ingin tahu apa yang menyebabkannya. Maka ia memanggil kepala pengawalnya dan memanggil apa yang diterimanya. Sultan berkata kepada pengawal, "Mari kita keluar tiba." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi hingga tibalah mereka di lorong yang ketat. Tiba-tiba mereka menemukan laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan lelaki itu. Ternyata ia telah meninggal. Namun orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun mempedulikannya. Sultan pun memanggil mereka. Mereka tak bisa menolak orang tersebut adalah sultan. Mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Sultan pun menjawab, "Mengapa orang ini meninggal tetapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana saja?" Mereka berkata, "Orang ini adalah zindik, suka menenggak minuman keras dan berzina." Sultan menimpali, "Tapi bukankah ia termasuk umat Muhammad SAW? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumah." Mereka pun membawa jenazah lelaki itu ke rumah. Melihat kecewa, sang istri pun menangis. Orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah menyisakan sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada jenazah putusan, "Semoga Allah merahmatimu wahai wali Allah. Aku bersaksi karena itu termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini. Setiap malam saya membeli minuman keras, dia membeli minuman keras dari para penjual, membeli yang mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah lalu ditumpahkannya ke dalam toilet sambil berkata, 'Aku telah merebus dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu meminta para pelacur memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kamu sudah menerima uang, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang pun hanya dapat menonton karena ia selalu membeli khamar dan membeli pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai perundingan dan menjadikannya buah bibir. Kapan aku pernah mengatakan kepada suamiku, kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan menguburkan jenazahmu? Ia hanya tertawa dan berkata, 'Jangan takut, jika aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para wali.' Mendengar itu semua, Sultan Murad pun menangis dan berkata, 'Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad. Dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya.' Demikian akhirnya prosesi diadakan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh sultan, para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat. Demikian adalah kisah wali Allah yang suka membeli minuman keras dan membayar sang pelacur. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah: 1. Jangan suka menilai orang lain dari sisi lahiriahnya saja atau menjawab berdasarkan ucapan orang lain. Yang kedua, terlalu banyak yang tidak kita ketahui tentang seseorang, lebih soal yang tersimpan di tepian paling jauh di dalam damai. Yang ketiga, kedepankan prasangka baik terhadap saudaramu. Boleh jadi orang yang selama ini kita anggap sebagai calon penduduk neraka terbukti penghuni Firdaus.
yang masih melangkah di bumi. Jadi, berhentilah berprasangka jelek atau buruk dan menggunjing seseorang. Bagaimanapun orang itu terlihat tidak baik, sebab kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita sangka hina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.